Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun tertegun sejenak dan firasat buruk muncul di hatinya. Apa maksudmu dengan itu? Prajurit Dewi berkata dengan jujur. Belum lama ini, ada seorang pria yang mengaku sebagai Jingyun dan berkata bahwa dia ingin memberikan kejutan kepada istrinya. Dia membiarkan Shen Subing dan yang lainnya pergi ke restoran Nagaponik di kota Junyonfang. Sekarang Shen Subing dan yang lainnya datang ke restoran Dragon Ponic. Tanpa menunggu kata-kata wanita itu, Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat dan ledakan kemarahan membara dari dadanya. Biarkan aku melihat penampilan pria itu. Baiklah, tunggu sebentar. Prajurit Dewi buru-buru melepaskan kekuatan suci, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Ketika Tanyun melihat dua orang muda yang terlihat agak mirip dalam gambar memori, dia gemetar karena marah. Aku harus menghabisi kalian hari ini. Dua orang muda di potret itu adalah Cutian dan Cukong. Mata Tanyun memerah, berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit dan melesat ke arah Junyonfang. Pada saat yang sama, di camp prajurit bintang 1, ada 100 prajurit bintang 9 datang. Pemimpinnya adalah pemuda dengan jubah hijau. Dia Guanzhan, adik kedua dari Jenderal Guanyong. Pada saat ini, masih ada seseorang yang berdiri di samping Guanzhan. Orang ini adalah Han Sui yang dipukuli oleh Tanyun sebelumnya. Han Sui seperti seekor anjing, mengangguk di samping Guanzhan dan berkata, "Bos Guan, camp militer di depan adalah milik Jingyun." Guanzhan memandang camp militer Tanyun, matanya sangat suram dan dia berkata, "Jingyun, keluar dari sini." Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. "Kalau begitu, aku akan mengundangmu keluar secara langsung." Sambil berbicara, Guanzhan melangkah ke tenda Tanyun dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. "Bos Guan, anak itu pasti sudah menduga bahwa kamu akan menyelesaikan masalah dengannya. Jadi dia bersembunyi." Han Sui berkata dengan hormat. Guanzhan bahkan tidak melihat Han Sui. Dia meninggalkan tenda militer, melihat sekeliling dan berkata dengan tajam, "Apakah semua orang mati? Jika tidak, cepat keluar." Pada saat ini, Guanzhan mendominasi. Bawahan melihat Tuan Gan, ditemani oleh suara panik. Seorang prajurit bintang 1 dengan cepat melangkah keluar dari tenda militer dan membungkuk kepada Guanzhan. Pihak lain adalah saudara kedua dari Mayor Jenderal, jadi semua orang tidak berani tidak sopan. Guanzhan cukup senang karena orang-orang hormat padanya. Karena alasan kakaknya, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Di mana anak bernama Jingyun bersembunyi? Guanzhan berkata tanpa ragu. Pada saat ini, Xiao Chen mengirim transmisi suara kepada orang-orang. Jangan katakan bahwa orang yang melindungi saudara Jing adalah tuan muda kedua. Lalu kita akan membiarkan Guanzhan pergi ke kota untuk mencari masalah dengan saudara Jing. Pada saat itu, tuan muda kedua akan menghabisi bajingan ini. Setelah transmisi suara, Xiao Chen membungkuk dan berkata, "Laporkan kepada Tuan Guan, Jingyun pergi ke kota Junyonfang untuk minum-minum." Guanzhan benar-benar marah. Bajingan ini memukuli orang-orangku, merampok pil dewa surgawi, lalu dia ingin minum-minum. Setelah itu, Guanzhan membawa orang-orang itu pergi dengan agresif. Xiao Chen dan prajurit surgawi bintang 1 lainnya, mereka mencibir dalam hati mereka. Pada saat yang sama di kota Junyonfang, Shen Subing berkata, "Nah, ini dia saudari, ayo masuk." Shen Subing mengangkat kepalanya dan melirik restoran dengan plakat 4 karakter. Restoran Naga dan Ponic tertulis di atasnya. Setelah itu, gadis-gadis itu melangkah ke lobi di lantai pertama restoran, selangkah demi selangkah. Pada saat ini, seorang gadis penyambut datang dan berkata, "Selamat datang Nona-Nona." Nagong Yukin bertanya, "Apakah Jingyun di sini?" Ya, gadis penyambut itu memiliki senyum profesional di wajahnya. Tuan Jingyun menunggu di pavilion Chaiyun di lantai 6. Shen Subing tidak tahu bahwa pemilik restoran Naga Ponic ini adalah Paman Cutian dan Cukong.
Gadis yang menyambut para tamu secara alami mengenali Cukong dan tahu bahwa Cukong telah menipu para gadis ini. Silahkan ikuti aku. Setelah gadis penyambut berkata, dia membawa gadis-gadis itu ke lantai 6. Tuan Muda Jing ada di dalam. Setelah itu, gadis penyambut itu berbalik dan turun untuk pergi. Shen Shubing mendorong pintu dan masuk bersama para gadis. Namun tidak ada seorang pun di sana. Ledakan. Pada saat ini, saat pintu terbanting menutup, Cukong dan Cutian keluar dari balik layar dengan mencibir. Cukong melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Shen Shubing mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Di mana suamiku?" Cutian tertawa tak terkendali. Shen Shubing, suamimu itu menyakiti diriku, dan hari ini aku akan menghabisi kalian semua. Cukong memandang Shen Shubing dan berkata dengan senyum jahat, "Adik kedua, wanita ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Aku akan menikmatinya terlebih dahulu, dan kemudian belum terlambat untuk menghabisinya." Menghadapi niat membunuh Cutian, mata Shen Shubing menjadi semakin dingin. Dari baju besi yang dikenakan Cukong, mereka bisa melihat sekilas bahwa dia adalah prajurit surgawi bintang 7. Apakah para wanita itu takut? Tentu saja tidak. Meskipun mereka semua adalah prajurit bintang 1, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghabisi prajurit bintang 9 biasa. Jika Cukong mengetahui bahwa gadis-gadis itu memiliki kekuatan menantang mereka, diperkirakan mereka tidak akan berani menipu gadis-gadis itu. Di mata kedua bersaudara itu, gadis-gadis itu adalah domba kecil yang bisa mereka sembelih sendiri. Tetapi seperti yang semua orang tahu, mereka salah besar. Cutian tersenyum pahit. Tanyun menyakitiku. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa mengalahkan wanitanya. Setelah mengatakan itu, Cutian memutar tangan kanannya, dan sebuah cambuk panjang muncul di tangannya, menatap tajam ke arah Shen Shubing dan para gadis. Gadis-gadis bau, nikmati cambukku. Cutian naik ke udara, melambaikan cambuknya yang panjang. Cambuk itu gesit seperti ular dan mengayun ke arah Nanggong Yukin. Rambut putih Nanggong Yukin menari dan menghilang dari udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga Cutian yang berada di langit rendah tiba-tiba terkejut. Di mana dia? Dalam kehampaan yang bergejolak, Nanggong Yukin muncul dari udara tipis dari sisi Cutian. Dan pada saat yang sama, pedang Dewa Hongguang muncul di tangannya. Dalam teriakan serak Cutian, darah mengalir. Pedang Nanggong Yukin naik dan turun, memotong tangan kanan Cutian yang memegang cambuk. Dalam sekejap, Nanggong Yukin memasukkan pedang Dewa Hongguang ke dalam cincin. Dan pada saat yang sama, dia memberi isyarat cambuk panjang diambil ke tangannya. Dan dia mengayunkan cambuk panjang ke arah Cutian. Wajah Cutian terkoyak, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia terlempar hancur ke tanah. Sialan kamu berani menyakiti adik laki-lakiku yang kedua. Aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup dan bermain denganmu sampai mati. Cukong sangat marah, mengeluarkan pedang, dan menyerang Nanggong Yukin. Pada saat ini, Shen Shubing melihat ke arah Cukong yang menyerang Nanggong Yukin. Tidak hanya tidak khawatir, tetapi dia dan yang lainnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Senyum Suisian mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Kakak Yukin, menurut peraturan militer, mereka yang ingin menghabisi kita, tetapi kita malah menghabisi mereka, maka kita tidak bersalah. Namun, kamu harus berhati-hati dan jangan menghabisi mereka secara tidak sengaja. Kedua bersaudara ini berantakan, dan kita akan menggunakan cambuk nanti untuk memukul mereka sampai mati. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ketika Nanggong Yukin menjawab, dia sudah memegang cambuk dan bertarung dengan Cukong. Tidak bisa dikatakan pertempuran sengit. Tepatnya, Nanggong Yukin mulai menindas Cukong. Dia seperti hantu, tidak hanya dengan mudah menghindari serangan Cukong, tetapi setiap kali dia menghindari serangan, dia akan mencambuk dan menampar tubuh Cukong dengan keras. Setelah 3 napas, baju perang di tubuh Cukong terkoyak, kulit atas dan bawah seluruh tubuh terkoyak, darah mengalir keluar dari luka. Pada saat ini, Nanggong Yukin tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan saat cambuk mengenai kaki kanan Cukong, kabut darah memenuhi udara. Kaki kanan Cukong meledak, dan sisa anggota tubuh jatuh ke tanah dengan darah yang disemprotkan. Adik kedua, kita bukan lawan mereka, ayo lari.
Cukong yang kehilangan satu kaki berteriak cemas pada Cutian yang kehilangan lengan dan tampak sedikit ketakutan. Mereka hendak membuka jendela dan melarikan diri. Nanggong Yukin melambai, cambuk di tangannya seperti ular, melilit kaki kiri Cukong, menariknya kembali dan membantingnya ke tanah. Pada saat ini, Cutian yang baru saja sadar kembali naik ke udara, dan pada saat dia memecahkan jendela, Toba Yingying melintas dan muncul di belakang Cutian dalam sekejap dan memukulnya. Segera, tulang belakang Cutian hancur inci demi inci. Dari kehampaan, Cutian mengeluarkan suara kesakitan yang tragis. Dia jatuh dengan lembut ke tanah. Pada saat ini, Cukong melambaikan tangan kanannya, mengangkat penghalang kedap suara dan berteriak, "Tolong selamatkan aku!" Suara Cukong begitu keras sehingga mengguncang seluruh restoran Dragon Phoenix. Selain itu, ratusan ribu orang di jalan di sekitar restoran Naga Phoenix juga mendengarkannya dengan jelas. Mereka melihat ke restoran Naga Phoenix dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Pada saat ini, penjaga dengan kekuatan Dewa Surgawi tingkat 9 mendengarkan kata-kata itu dan bergegas ke lantai 6 dengan tergesa-gesa. Penjaga tua itu mendobrak pintu dan bergegas masuk. Ketika dia melihat penampilan tragis Cutian dan Cukong, dia langsung marah. Di mata penjaga, Cutian dan Cukong adalah tuan kecilnya. "Kamu mencari kematian." Penjaga itu mengangkat telapak tangan kanannya yang kering dan hendak menepuk Nanggong Yukin. Namun, sebuah suara yang mengandung niat membunuh tanpa akhir bergema di langit malam. "Bukan wanitaku yang mencari kematian, tetapi dirimu. Suamiku ada di sini." Gong Sun Roxy berkata dengan gembira. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar menerobos atap. Tanyun yang mengenakan jubah ungu turun dari langit, meraung dan berbalik ke arah penjaga itu. "Cepat patahkan anggota tubuhnya untukku, lalu aku akan menyiksanya dengan tanganku sendiri." Cutian meraung ketika memikirkan kekejian Tanyun padanya. Bawahan patuh, mata lelaki tua itu menunjukkan niat membunuh. Lengan kanannya bergetar, seluruh lengan kanannya tiba-tiba menebal. Aura tirani terpancar dari lengan kanannya. Orang tua itu menarik lengannya dan menariknya ke arah Tanyun. Tinju kanan Tanyun menghantam keras pada lengan kanan penjaga tua itu. Ledakan dalam suara yang tumpul, lengan kanan lelaki tua itu meledak. Tanyun melambaikan tinjunya dan menyerang wajah lelaki tua itu. Orang tua itu berteriak ngeri dan terbang terbalik, mencoba untuk menghindar. Namun, kecepatannya benar-benar terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatan Tanyun. Kita tahu, Tanyun dapat dengan mudah menghabisi semi suci tingkat 2. Jeritan lelaki tua itu berhenti. Seluruh kepalanya meledak seperti semangka di bawah pukulan Tanyun. Mayat tanpa kepala terbang keluar dari pintu dan jatuh di koridor. Dua bersaudara, yaitu Cukong dan Cutian, yang menyaksikan penjaga resto dihabisi oleh Tanyun dengan satu pukulan. Mereka benar-benar terpana pada saat ini. Kedua bersaudara itu sangat ketakutan, sehingga mereka melupakan rasa sakit dan bahkan lupa bernapas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tanyun, yang adalah seorang prajurit surgawi bintang 1, benar-benar dapat menghabisi Dewa Surgawi tingkat 9 hanya dengan satu pukulan. Selain itu, mereka tahu bahwa meskipun penjaga resto adalah Dewa Surgawi tingkat 9, dia memiliki kekuatan untuk setara dengan semi suci tingkat 1. Pada saat ini juga, tidak hanya dua bersaudara itu yang tercengang, bahkan Baisu yang baru saja datang tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tanyun bereaksi. "Saudara Jing, kamu benar-benar menghabisi dia." Baisu memicu badai di hatinya. Peng Yue adalah penjaga resto yang mati. Baisu tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tantangan lompatan Tanyun akan begitu menakutkan dan sangat menantang langit. Tanyun kembali menatap Baisu dan tersenyum, lalu menatap Nanggong Yukin dengan penuh kasih sayang. "Beri aku cambuknya. Mereka tidak layak untuk wanita kesayanganku. Ketika kamu menghabisi mereka, kamu hanya akan mengotori tanganmu." "Baiklah." Nanggong Yukin tersenyum dan menyerahkan cambuk di tangannya kepada Tanyun. Sambil memegang cambuk, Tanyun berjalan menuju Cutian dan Cukong dengan wajah muram. Lalu dia berkata dengan tegas, "Hal yang paling dibenci dalam hidupku adalah seseorang ingin menyentuh wanitaku. Kalian berdua bajingan, bersiaplah untuk mati." Setelah mengatakan itu, Tanyun mengainkan cambuk dengan kecepatan ekstrim dan terus memukul kedua bersaudara itu.
cambuk itu mencabut daging, dan setiap kali cambuk itu jatuh, daging dan darah berterbangan, memperlihatkan tulang-tulang. Jeritan dua bersaudara yang terdengar. Pada saat ini, para tamu di restoran mendengar itu dan keluar, menyaksikan Tanyun memukuli Cukong sampai mati, dan mereka berkata, "Siapa anak ini? Beraninya begitu pada Cukong. Ya, apakah dia tidak tahu bahwa Paman Cukong adalah pengurus rumah tangga Jenderal Besar Bai Feng?" Semua orang yang membicarakannya tidak melihat Bai Su di dalam ruangan. Pada saat ini, Bai Su mengambil langkah tiba-tiba menoleh untuk melihat orang-orang di luar pintu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kalian lihat?" Setelah semua orang mengetahui bahwa itu adalah Bai Su, mereka segera menjadi hormat dan pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Cukong menatap Bai Su. "Aku mohon demi pamanku, ampuni kami." Bai Su mencibir. Cukong berteriak dan memelototi Tanyun. "Sudah kubilang, aku dari Tuan Muda Buri. Jika kamu menghabisiku, Tuan Muda Buri tidak akan membiarkanmu pergi." Mata Tanyun terbakar amarah. "Persetan, aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada wanitaku, kamu akan mati." Tanyun adalah orang seperti itu. Siapapun yang berani menyentuh wanitanya, tidak peduli siapa pihak lain, akan dia habisi. Selanjutnya, selama 1 jam penuh, Tanyun terus memukuli kedua bersaudara itu sampai mereka mati. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Gimana, buadas banget kan? Kalau Mimin sih nggak sabar ya kalau Tanyun ikut kompetisi antar para prajurit ya. Bakal gimana lah nanti Jenderal Bai Feng itu ya. Mungkin melirik Tanyun lalu gimana ya. Tunggu aja ya guys ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.